Baik, itu tadi kita sudah bahas. Suara saya kedengaran? Dengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke, semoga masih semangat adik-adik ya. Insya Allah malam ini bisa tidur nyenyak sudah, nggak ada kuliah lagi. Oke, tadi itu tentang faktor virulence ya, ada beberapa faktor. Kita masuk lagi sekarang tentang flora normal. Ya. Nah, apa ini flora normal ya? Sempat beberapa kali sudah saya singgung ya, sejak awal-awal perkuliahan ada yang disebut flora normal. Mungkin ada pertanyaan, apa sih flora normal itu? Jadi flora normal atau bisa disebut juga mikrobiota normal ya. Ini merupakan mikroorganisme yang secara alami itu menghuni tubuh manusia yang sehat. Ya. Jadi pada saat kita pada saat kita masih bayi ya atau setelah orang tua kita partus ya sudah kita dilahirkan, jadi kita itu akan terpapar dengan ribuan ya bahkan jutaan mikroorganisme ya. Nah, ketika kita sudah terpapar itu tubuh ya, jadi pada saat awal-awal kita lahir itu tubuh juga kekebalan tubuh itu sudah terbentuk ya, artinya kekebalan tubuh dia beberapa mikroorganisme bisa dieliminasi dengan baik, kemudian beberapa mikroorganisme hanya sedikit yang dieliminasi, kemudian ada juga mikroorganisme di mana kekebalan tubuh ini dia tidak bekerja tidak menganggapnya sebagai musuh. Nah, mikroorganisme yang sudah menetap lama di rongga tubuh kita atau organ-organ tubuh kita ya atau di organ-organ tubuh kita, itulah yang disebut flora normal. Jadi secara normal dia itu ada di tubuh kita, tapi dia tidak menyebabkan penyakit ya. Jadi seluruh tubuh kita ini ada flora normal ya, mulai dari mata, mulai dari rongga mulut, di organ-organ tubuh, ya itu semua ada flora normalnya. Saya kasih contoh misalnya E. coli ya. E. coli itu ada di usus ya untuk membantu proses pencernaan ya. Nah, flora normal ini sebagian besar itu sifatnya komensal, ya. Artinya dia ada di tubuh kita cuma menggunakan tubuh kita untuk tempat tinggalnya seperti Staphylococcus aureus tadi, kemudian Staphylococcus epidermidis tadi di kulit ya. Jadi dia hanya menggunakan kulit kita sebagai tempat tinggal, ya. Kemudian ada juga yang sifatnya mutual, ya seperti misalnya pada saluran cerna ya di sisi lain dia mengambil sari-sari makanan kita yang sudah buangannya produk buangan lah, artinya sudah tidak digunakan lagi sama tubuh kita, tapi di sisi lain lagi dia melindungi organ pencernaan kita dari serangan mikroorganisme yang jahat ya seperti itu, atau mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi di saluran pencernaan ya. Nah, sebagian besar ya flora normal itu adalah bakteri ya, bakteri. Nah, sejumlah kecil lainnya itu ada dari jenis fungi, misalnya Candida albicans pada mulut ya. Kemudian ada protozoa juga ya, bahkan protozoa yang termasuk parasit pun itu ada juga sebagai flora normal, tapi dalam jumlah yang sedikit ya. Ingat, dia jumlahnya sedikit, tidak dalam jumlah yang banyak. Oke, saya lanjut ya, Bang. Tadi ada gangguan sedikit. Jadi misalnya protozoa yang dia dari parasit pun dia bisa bersifat sebagai flora normal apabila jumlahnya tidak terlalu banyak ya, artinya masih bisa ditolerir sama tubuh. Contohnya Trichomonas vaginalis. Nah, Trichomonas vaginalis ini yang menyebabkan keputihan ya pada wanita. Ini kalau jumlahnya dalam batas kewajaran dia tidak menyebabkan penyakit apa-apa ya. Dia tumbuh saja di organ kelamin wanita ya, tapi pada saat kondisi tertentu misalnya kekebalan tubuh menurun, kemudian jumlahnya juga dia lebih banyak, maka ini bisa menyebabkan penyakit ya.
Nah, virus sebagai flora normal itu masih diragukan karena tidak ada virus yang baik bagi tubuh, ya, semua merusak, ya. Nah, yang perlu diketahui, ya, terkadang flora normal, ya, flora normal ini merupakan bakteri patogen sebetulnya, ya, bakteri patogen. Hanya saja dia berada pada tempat di mana dia tidak melakukan patogenitas, ya, tidak melakukan infeksi di situ, ya. Tapi pada satu kondisi, ya, ketika dia berada di tempat lain yang bukan habitatnya, yang bukan habitatnya, justru dia bisa menyebabkan penyakit, ya. Nah, contohnya saja saya ambil E. coli, ya. Nah, E. coli ini ketika berada dalam usus besar, ya, khususnya dia membantu dalam proses sekresi, ya. Tapi ketika dia berada misalnya di saluran kandung kemih, misalnya ini yang paling seringnya ketika buang air kecil, ya, misalnya di toilet sambil duduk, ya, kemudian terkena, mohon maaf, ujung penisnya ke area toilet itu yang dimana pada saat buang air besar ada bakteri E. coli di situ, kemudian masuk, nempel dan bisa masuk ke uretranya, bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini artinya dia mengalami fluktuasi, ya, mengalami perubahan ketika di tempat yang awalnya mungkin dia tidak berbuat apa-apa, tapi ketika sudah masuk di tempat lain, dia sudah bisa menyebabkan penyakit, ya. Itu terjadi fluktuasi. Nah, contoh lainnya lagi Neisseria meningitidis, ya. Jadi meningitis, ya. Jadi bakteri yang menyebabkan meningitis pada otak, ya. Nah, kalau pada selaput lendir hidung manusia sehat itu dia sebagai flora normal, jadi aman-aman saja. Area hidup kita tidak terjadi infeksi. Tapi bila masuk ke otak, nah ini lain cerita. Dia bisa menyebabkan meningitis, ya, infeksi pada selaput otak, ya, seperti itu. Itu flora normal. Nah, flora normal sendiri seringkali itu mengalami fluktuasi. Jadi bukan cuma soal tempatnya saja. Ketika misalnya dia tadinya berada di usus, kemudian berada di uretra, ya, dia bisa menjadi patogen. Tapi pada kondisi tertentu, ya, misalnya umur atau misalnya nutrisi, seseorang yang nutrisinya kurang baik, hormonnya juga kurang baik, sehingga imunitas tubuhnya mengalami penurunan. Flora normal yang awalnya adem-adem ayam saja, ya, dia bisa-bisa tiba-tiba nanti bisa menjadi ganas, ya, bisa menjadi patogen. Ya, saya kasih contoh misalnya candidiasis, ya, yang disebabkan Candida albicans di rongga mulut. Nah, awalnya ini di rongga mulut kita ini banyak kandida, ya. Jadi asal kalian tahu di rongga mulut kita ini sangat banyak kandida. Hanya saja, ya, karena kekebalan tubuh kita masih bagus, ya, masih bisa menahan kinerjanya dia, jadi dia tumbuhnya tidak terlalu masif, ya. Jadi dia ada di mulut kita tapi tidak tumbuh terlalu masif. Nah, pada satu kondisi di mana tubuh kita mulai kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun, misalnya pada penderita HIV yang paling sering. Nah, misalnya kalau kita nauzubillah, ya, saya orang lah, jangan sampai kita sebut kita, ya. Artinya ada orang yang kena ini, ya, kena HIV, kekebalan tubuhnya menurun. Nah, ini Candida albicans mulai muncul, ya, seperti kapas, ya. Kalau yang sudah terlalu terlalu parah itu bisa seperti gumpalan, dia seperti makan kapas, ya, berwarna putih. Nah, sementara bukan cuma AIDS saja, misalnya orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan ini, ya, penekan imunitas tubuh atau obat-obatan imunosupresi, ya, penekan sistem imun tubuh. Nah, itu Candida albicans bisa tumbuh juga, ya, sehingga dia tumbuh di sekitar rongga mulut kita sehingga berwarna putih. Nanti kita bahas itu kaitannya nanti dengan infeksi oportunistik, ya, seperti itu. Jadi seperti itu flora normal. Nah, ini beberapa flora normal yang ada di area tubuh kita, ya, macam-macam, yang ada di area mata, kemudian ada di area hidung, ya, di nasofaring, ya, kemudian ada yang di area mulut dan orofaring dan lain sebagainya, ya. Ini sudah lama menetap di tubuh kita sejak kita lahir, ya. Jadi dia adem-adem ayam aja, ya, kalau berada di areanya sendiri. Tapi kalau berada di area lain, nah itu bisa menimbulkan masalah, sebagaimana contohnya tadi E. coli yang tadinya berada di usus, namun ketika berada di uretra, ya, itu bisa menyebabkan infeksi. Sementara Neisseria meningitidis ketika berada di mukosa hidung itu adem-adem ayam saja, ya. Tapi ketika sudah berada di selaput otak, nah itu bisa menyebabkan infeksi, ya, terjadi fluktuasi. Nah, ini contohnya.
Yang saya ingin kalian hafal yang daerah mulut saja, ya. Daerah mulut. Kalau yang lainnya mau hafal silakan. Kalau kalian ingin, kalau kalian kuat menghafal ya silakan saya semua. Tapi khusus area mulut ini harus kalian hafalkan, ya. Hafalkan. Beserta, misalnya kalaupun dia bisa menyebabkan penyakit apa saja yang disebabkan oleh bakteri-bakteri ini. Ya ini wajib tahu ya. Anak kedokteran gigi wajib tahu karena jangan sampai ada ketika ditanyakan mikroorganisme ini kalian nggak tahu ya, padahal ini merupakan mikroorganisme flora normal yang ada di rongga mulut ya. Karena spesifikasinya di rongga mulut, maka wajib kalian hafalkan jenis-jenisnya. Cuma ada 16 kok. Mungkin ada tambahan lain lagi di referensi lain, itu sebaiknya dihafalkan ya. Nah, yang paling banyak misalnya kayak Candida ya. Candida albicans juga saya belum catat juga sih Candida albicans, tapi masuk juga di situ ya sebagai fungi ya. Ini ada beberapa contohnya lagi. Oke, selanjutnya tadi itu tentang flora normal ya. Selanjutnya kita masuk istilah-istilah ya terkait dengan infeksi. Ini ada septikemia ya. Apa itu septikemia? Kalian sudah belajar kemarin sepsis ya, di mana mikroorganisme itu bisa menyebabkan kondisi ekstrim ya, kondisi ekstrim di tubuh, imunitas merespons secara ekstrim ya, sehingga terjadi infeksi ya. Nah, kemia ini berkaitan dengan darah ya. Jadi septikemia ini merupakan kondisi di mana mikroorganisme serta toksinnya ya itu beredar di dalam darah ya, beredar di dalam darah. Nah, ini biasa juga disebut dengan peristiwa keracunan darah ya, septikemia. Kemudian ada istilah lain yang berbeda, maksudnya istilah lain berbeda ini hampir sama saja dengan septikemia, hanya saja septikemia ini belum tentu juga menyebabkan infeksi berat. Jadi bakteri sama toksinnya memang sudah berada di aliran darah ya, cuma belum tentu juga menyebabkan infeksi yang terlalu berat ya. Nah, selanjutnya ada istilah lainnya bakterimia ya. Kalau septikemia ini tadi secara umum, secara khususnya ada bakterimia ketika bakteri yang berada di aliran darah ya, atau di komponen-komponen darah. Kemudian ada viremia ya. Viremia ini ketika virus ya sudah berada di aliran darah atau komponen-komponen darah. Kalau misalnya fungi disebut fungemia, kalau rickettsia rickettsiemia. Ya, artinya semua ketika mikroorganisme ini yang berada dalam darah disesuaikan dengan mikroorganismenya. Kalau bakteri ya bakterimia, kalau virus ya viremia, fungi ya fungemia, rickettsia rickettsiemia, ya seperti itu. Nah, ini contoh gambarnya ya, di mana terjadi bakterimia ya, artinya bakteri ini sudah berada di aliran darah, bahkan di komponen darah ya. Ini contohnya misalnya Staphylococcus aureus ya, dia berada di sel darah merah. Ini terjadi hemolisis atau pecahnya sel-sel darah ya. Dia sudah menginfeksi. Ini contoh gambarnya. Kemudian setelah septikemia ada istilah infeksi subklinis ya. Kalian akan sering dengar istilah-istilah seperti ini ya. Apa sih infeksi subklinis itu? Infeksi subklinis itu sama saja dengan infeksi laten ya. Kalau tadi kita di awal-awal jelaskan interaksi antara mikroorganisme dan host ya, ada istilah laten ya. Jadi infeksi laten itu disebut juga infeksi subklinis ya, infeksi subklinis. Artinya infeksi yang tidak menunjukkan adanya gejala-gejala atau sifatnya asimptomatik ya. Kalaupun ada gejala itu biasanya masih ringan ya. Jadi mikroorganisme sudah bersarang di tubuh tapi hostnya ini belum mengalami apa-apa, belum merasakan apa-apa ya, atau asimptomatik. Ya, jadi secara kasat mata orang yang mengalami infeksi subklinis ini kelihatan sehat ya, namun tubuhnya itu sudah membawa mikroorganisme patogen. Nah, ini contohnya ya. Pada tuberkulosis, kenapa saya ambil ini karena saya juga pernah penelitian ini ya. Jadi beberapa orang yang kami periksa yang tinggal dengan orang yang sudah tuberkulosis aktif ya. Tuberkulosis aktif artinya paru-parunya yang sudah rusak ya, sudah mengalami tuberkulosis. Nah, ini anggota keluarganya kita periksa, kelihatan tubuhnya masih sehat-sehat saja ya, masih prima, masih bisa lari ke sana kemari, padahal di dalam tubuhnya ketika kita periksa sudah terdapat
Mycobacterium tuberculosis atau yang menyebabkan tuberkulosa, ya. Tapi dia belum menunjukkan adanya gejala-gejala berat. Berbeda dengan yang tuberkulosis aktif ini, dia sudah menunjukkan gejala berat, misalnya batuk berdahak, ya, kemudian susah bernapas, sering keringat dingin, ya. Sementara yang satunya atau disebut juga tuberkulosis laten, ya, karena dia masih pada tahap subklinis, ya, infeksi subklinis. Nah, itu kita sebut sebagai tuberkulosis laten. Itu orangnya masih sehat-sehat walafiat saja, ya, bahkan masih bisa lari ke sana kemari. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Kalau laten ini dia masih kecil begini, ya, belum membentuk lubang, masih membentuk koloni saja, ya, di paru-paru. Ini masih tertahan sama imunitas tubuh, ya, imunitas tubuh. Sementara kalau yang tuberkulosis aktif, ya, ini sudah menyebabkan cavity atau bolong, ya, bolong-bolong paru-parunya. Ya. Ada lagi miliar tuberkulosis, ini jenis tuberkulosis lainnya, ya. Jadi tapi bukan infeksi latennya, ini sudah mengalami kerusakan, tapi pada banyak titik sudah, ya. Nah, kalau laten itu dia masih berkumpul dulu, ya, masih terpenjara dulu. Ya, tapi kalau imunitas tubuhnya tidak bagus ini orang, ya, ini bisa progresif, dia akhirnya bisa menjadi seperti ini, tuberkulosis aktif. Nah, infeksi laten sendiri apabila imunitas tubuh baik itu maka bisa dieliminasi semua ini, ya, bisa dieliminasi. Tapi kalau terus memburu, ya, ini bisa menimbulkan infeksi dengan gejala atau simptomatik, ya, simptomatik. Oke, itu infeksi subklinis. Selanjutnya ada infeksi oportunistik. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, ya, di slide saya sebelumnya. Ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, ya, termasuk flora normal tadi, ya, seperti Candida albicans, ya, yang biasanya itu tidak menyebabkan penyakit saat imunitas tubuh normal. Kalau tubuh imunitas lagi normal, dia tidak menyebabkan penyakit. Namun ketika imunitas tubuh melemah, ya itu bisa menjadi ganas, ya. Kenapa disebut infeksi oportunistik? Karena infeksi ini mengambil keuntungan, ya. Namanya juga oportunis, ya. Kalau ada yang oportunis, ya itu artinya suka mengambil kesempatan, ya, dalam kesempitan, ya. Nah, ini dia mengambil kesempatan dari lemahnya imunitas tubuh seseorang, ya. Nah, contoh infeksi oportunistik itu misalnya pada penderita AIDS, ya, penderita AIDS. Nah, ini misalnya kandidiasis, ya, atau kan yang disebabkan Candida albicans. Jadi Candida albicans itu normal di rongga mulut, tapi ketika orang AIDS imunitas tubuhnya melemah, dia yang mengambil alih. Contoh lainnya lagi tuberkulosis yang sebelumnya masih bisa ditangani, tapi kalau imunitas tubuh rendah, maka Mycobacterium tuberculosis ini yang mengambil alih, ya. Jadi banyak orang yang HIV itu dia juga terserang tuberkulosis yang dalam intensitas yang cukup berat, ya, gitu. Termasuk juga toksoplasmosis ini ya, infeksi parasit, ya. Biasanya banyak di kucing atau anjing, Toxoplasma gondii, ya, yang pelihara kucing sama anjing ini biasanya di kucing dan anjingnya banyak kuman ini, ya. Kemudian herpes simplex ini disebabkan sama virus, ya. Jadi orang yang kena HIV itu kebanyakan tanda-tandanya itu herpes simplex, ya. Jadi terdapat cacar-cacar, ya, terdapat papula-papula itu di di sekitar mulutnya, ya. Nah, ini contohnya, ya. Contoh gambarnya kandidiasis, ya. Ini flora normal, tapi pada satu kondisi dia bisa menjadi ganas karena penurunan imunitas tubuh. Selanjutnya herpes simplex, ya, ada papul-papul seperti ini, ya, yang berisi air, yang kalau pecah itu terasa sakit, ya. Jadi ini isinya virus, ya, cairan ini, ya, hampir sama dengan cacar air karena memang mereka masih satu ordo atau satu familia sama virus cacar air, ya. Jadi ini muncul biasanya pada saat orang-orang yang lemah imunitas tubuhnya. Tapi kalau masih normal, yang seperti ini masih bisa diatasi, ya, bisa dieliminasi sama kekebalan tubuh. Ya, jadi infeksi oportunistik itu terjadi misalnya pada penderita AIDS, ya, atau kekurangan gizi, ya, kemoterapi, kelainan genetika, dan penggunaan obat imunosupresif. Nah, kaitannya lagi nanti ke kekebalan tubuh semua, ya. Jadi kekebalan tubuh yang melemah itu bisa disebabkan karena kekurangan gizi tadi, atau misalnya pernah mendapatkan kemoterapi, ya, atau ada kelainan genetika dari orang tua di mana tubuh misalnya kurang memproduksi antibodi, ya, atau karena penggunaan obat-obat imunosupresif. Misalnya kalau yang
orang tuanya pernah apa namanya itu yang menderita asam urat, itu dikasih apa lagi itu kalau nggak salah. Misalnya apa itu ya, saya lupa juga obatnya itu bisa menekan ya, bisa menekan kekebalan tubuh ya. Biasanya orang kalau sudah konsumsi itu kulitnya bisa dalam beberapa hari bisa kering, tapi memang apa namanya, rasa nyerinya itu bisa menurun ya, tapi di sisi lainnya dia menurunkan kekebalan tubuh ya, seperti itu sangat bahaya. Orang yang sering, yang rajin mengkonsumsi itu biasanya juga di lidahnya kalau kita periksa itu sudah mulai tumbuh ini ya, Candida albicans ya. Artinya sudah selain infeksi nosokomial ini diperoleh selama dari penempatan di rumah sakit atau instansi kesehatan. Seperti apa gambarannya? Ya, misalnya kita ini ya, kita orang sehat ya, kita cuma atau antar orang berobat lah, antar keluarga kita berobat. Nah, di dalam rumah sakit ini ada pasti ada orang yang dirawat ya, pasti ada orang yang sakit ya, ada orang yang terinfeksi. Nah, orang-orang yang terinfeksi ini, misalnya dia menggunakan fasilitas dental unit ya, kemudian dia menggunakan fasilitas toilet, dia nonton TV, ya bahkan terkena stetoskop dari dokter ya, atau memegang gagang pintu, atau dia sementara ngantri nunggu giliran ini ya, nunggu giliran dipanggil ya. Kemudian dia misalnya batuk, dia bersin ya, atau dia misalnya menderita tuberkulosis lah, kemudian dia batuk di area sini, atau dia pegang mulutnya, kemudian dia sentuh misalnya gagang pintu dan area-area lainnya, lalu terkena dengan kita yang sehat. Nah, kita yang sehat ini ketika pulang, yang awalnya kita datang tidak apa-apa, tapi ketika kita pulang beberapa minggu setelahnya, kita menderita penyakit yang belum pernah ini ya, belum pernah kita alami. Yaitu artinya kita sudah terkena infeksi nosokomial. Ya, gambarannya seperti itu. Atau misalnya seorang dokter ya, misalnya belum sempat mengganti pakaiannya ya kan, merawat pasien, kemudian dia merawat kita, misalnya pasien ini terkena infeksi apa ya, antraks misalnya ya, antraks. Kemudian dokter ini tengah menangani dan belum sempat mengganti kostumnya, belum mandi ya, bahkan stetoskop yang digunakan untuk memeriksa pasien ini dipakai lagi ke kita. Nah ini kemudian kita pulang ke rumah, awalnya kita tidak sakit apa-apa ya, kita cuma mau medical check up aja lah. Artinya kita nggak menderita penyakit apa-apa, dinyatakan sehat bahkan pada hari itu, dapat surat sehat. Dan ketika kita pulang, seminggu kemudian kita menderita penyakit. Nah, penyakit inilah yang disebut infeksi nosokomial. Ya, artinya infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, yang dimana kita dapatkan pada saat berada di instansi-instansi kesehatan, ya, atau di rumah sakit, atau mungkin di laboratorium juga. Ya, itu infeksi nosokomial. Nah, infeksi nosokomial yang paling banyak terjadi itu biasanya infeksi ini ya, tetanus ya, karena menggunakan beberapa logam-logam, bahkan dental material misalnya, kalau tidak disterilkan dengan baik, kemudian digunakan lagi ke orang lain, ya, bisa menginfeksi orang lain yang sehat, ya seperti itu. Itu infeksi nosokomial. Ya. Nah itu tadi terkait dengan flora normal dan infeksi-infeksi yang disebabkannya, ya. Itu secara garis besarnya. Selanjutnya yang terakhir, slide terakhir, ini kita masuk penyebaran penyakit, ya, penyebaran penyakit. Nah, penyebaran penyakit ini sebetulnya ada ilmu khususnya ya, namanya epidemiologi, ya. Ini mungkin akan kalian dapatkan kalau belajar, nggak tahu lah kalau di IKGM apa dipelajari apa enggak. Kalau berhubungan dengan kesehatan masyarakat pasti akan mempelajari ilmu epidemiologi, ya. Artinya ilmu yang belajar tentang penyebaran penyakit, ya. Nah, penyebaran penyakit ini ada beberapa jenis ya, jadi ada 4. Yang pertama dalam ketika masih wabah. Ya. Apa yang dimaksud wabah? Wabah ini ketika suatu penyakit ya mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah lebih banyak daripada biasanya ya, pada dalam suatu area atau komunitas atau pada saat musim-musim tertentu. Misalnya penyakit demam berdarah ya, pada musim-musim tertentu misalnya hujan, tiba-tiba di daerah Samarinda lah, ya, daerah Samarinda tiba-tiba hampir semua orang di Samarinda ini, ya di beberapa titik di daerah Samarinda ini itu mengalami demam berdarah. Bahkan
kasusnya bisa sampai ratusan sampai seribuan. Nah, ini disebut wabah ya, disebut wabah. Jadi dia masih dalam kondisi lokal ya, masih dalam kondisi lokal, atau mungkin di daerah Bontang atau daerah Balikpapan ya, ketika musim-musim tertentu, musim hujan itu terkena demam berdarah secara masif ya, itu disebut wabah ya. Selanjutnya ada yang disebut endemik ya. Apa yang dimaksud endemik? Endemik ini merupakan penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah karakteristik wilayah tertentu ya. Misalnya apa? Misalnya kayak penyakit malaria. Penyakit malaria ini merupakan penyakit endemik di Papua. Jadi dia tidak terjadi pada musim-musim tertentu, tapi hampir setiap kali kita dengar kasusnya di daerah tersebut. Artinya menjadi khas ya, menjadi ciri khas dari daerah tersebut bahwa di daerah tersebut, oke, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Jadi yang di daerah tersebut memang endemik penyakit malaria ya. Sama seperti misalnya kita bicara tanaman ya. Jadi bukan endemik itu bukan hanya soal penyakit ya. Endemik itu bisa juga dalam beberapa hal, misalnya tanaman ya. Di Kalimantan Timur ini sangat banyak ya, sangat khas tanaman misalnya bawang dayak ya, bawang tiwai ya. Nah, bawang tiwai ini banyak ditemukan di Kalimantan Timur, sementara misalnya di daerah Sulawesi itu kita nggak pernah temukan, di daerah Jawa misalnya kita nggak pernah temukan, di Sumatera kita nggak pernah temukan. Jadi dia menjadi endemik sendiri di wilayah Kalimantan Timur. Ya, itu maksudnya endemik, artinya ciri khasnya. Ya, jadi misalnya malaria, ciri khasnya di Papua. Bahkan kalau sudah kita bicara malaria, kita tertuju pada Papua. Ya, misalnya seperti itu. Itu artinya endemik, ciri khasnya. Ini digambarkan seperti ini ya, pada titik-titik tertentu ya, di mana misalnya di daerah seperti ini ya, endemik penyakit SARS misalnya, tapi dia tidak menyebar banyak ya, belum menyebar banyak, cuma khas. Jadi pada setiap saat itu ada terus ya kasusnya, seperti itu endemik. Kemudian ada yang disebut epidemik ya. Kalau epidemik ini ya, ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu ya, dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah negara tersebut ya. Misalnya seperti ini, misalnya di Indonesia ya, di Indonesia itu sudah mulai menyebar flu burung ya, flu burung. Sementara di daerah lain belum, ya misalnya di Malaysia belum kena, di Singapura belum kena, atau di Australia belum kena, yang negara-negara tetangga kita, tapi baru kita ya, itu sudah meluas ya. Dia artinya bukan secara lokal lagi, bukan secara pulau lagi, tapi hampir semua pulau di Indonesia sudah kena. Cuma di negara-negara lain belum kena. Nah, itu disebut epidemik ya. Jadi masih satu kawasan saja ya. Sementara yang lainnya disebut pandemik. Nah, kalau pandemik di mana penyakit ini sudah mulai menyebar ke negara-negara tetangga. Misalnya Malaysia juga sudah mulai menyebar di sejumlah titik, kemudian di Singapura juga sejumlah titik, dan hampir di seluruh negara ya, kemana-mana. Itu disebut pandemik. Contohnya ya yang seperti kita sedang alami ini, SARS-CoV-2 ya, atau penyakit COVID-19, itu hampir semua negara sudah terpapar ya. Itu yang disebut sebagai pandemi. Jadi mungkin itu saja, kayaknya sudah habis ya perkuliahan kita terkait dengan infeksi mikroorganisme pada manusia. Ya. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan kita hari ini, silakan saja. Ada? Nanti kalau sudah ini ya, sudah ada tugas ya, misalnya pada semester-semester tertentu sudah ada tugas menggunakan dental unit ya, perlengkapan dental unit itu sudah harus hati-hati ya, jangan sampai tapi kayaknya kalau sudah sudah koas mungkin ya, saya nggak tahu juga kurikulumnya di kedokteran gigi seperti apa, tapi kalau sudah menggunakan alat medis dan kalian sudah perkirakan memang bakal dipakai ke beberapa orang, harap diperhatikan cara-cara sterilnya ya. Ikuti saja prosedurnya, pasti setiap instansi itu sudah menyediakan prosedur tetapnya, SOP-nya bagaimana cara sterilisasi alat yang baik ya. Karena takutnya ketika kalian gunakan kemudian
orang yang pertama misalnya mengidap penyakit AIDS, lalu kalian tidak bersihkan dengan secara baik, baru kalian gunakan ke orang lain yang sehat, dan itu bisa terinfeksi juga. Yang awalnya belum menjadi wabah, kemudian bisa menjadi wabah dengan cara-cara seperti itu. Jadi harus hati-hati. Memang sih idealnya rumah sakit itu harus sering kali didesinfeksi ya area-areanya, karena itu banyak infeksi-infeksi nosokomial, artinya orang yang datang ke instansi kesehatan itu kan orang-orang sakit ya, jadi harus berhati-hati, jangan sampai justru pengunjung atau tamu ya, atau yang pengantar saja dia juga kena ya, ketika pulang ke rumah justru dia juga yang kena, seperti itu. Ada lainnya mungkin, ada yang mau bertanya terkait dengan perkuliahan kita hari ini? Ini kuliah terakhir saya ya di blok 3 modul 3. Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Alfia, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin bertanya, seperti yang saya dengar, Bapak sampaikan tentang adanya penyakit cacar atau penyakit varisal. Nah, seperti yang saya ketahui, ada teman saya yang terjangkit pada penyakit tersebut, menderita penyakit tersebut. Nah, yang dideritanya itu selama 2 kali. Nah, itu penyebabnya sehingga teman saya dapat terinfeksi 2 kali dalam penyakit ini. Apa sih penyebabnya, Pak, sehingga teman saya dapat terinfeksi atau terjangkit pada virus ini selama 2 kali? Dan bagaimana penularan penyakit ini atau penyakit cacar ini jika kita dapat tertular atau terjangkit? Apakah kita dalam satu ruangan kita dapat langsung terjangkit atau terinfeksi pada virus ini, atau kita lewat percikan air dari virus tersebut, atau bagaimana, Pak? Cukup sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi penyakit ini ya, ini disebut juga varicella ya, varicella. Awalnya disebut varicella, sebetulnya sama saja. Nanti pada tahap kedua disebut varicella zoster ya. Jadi dia masuk virus herpes juga ya, kalau kan kalian dengar istilah herpes ya sama saja, sebetulnya varicella juga. Nah, ini awalnya menginfeksi dia dalam bentuk varicella ya, disebut sebagai cacar air ya, masih cacar air, masih seluruh tubuh. Jadi ketika sudah menginfeksi ini, nah ini kondisinya biasanya orang yang lemah imunitas tubuhnya, dan hampir semua orang itu akan terpapar sama cacar air ini, ya, tergantung lagi imunitas tubuhnya. Kalau orang yang sudah terpapar cacar air ini tidak akan kena lagi cacar air selanjutnya. Ya. Ini yang perlu dipegang dulu ya. Orang yang sudah pernah kena cacar air, ketika terpapar lagi, dia tidak akan kena cacar air lagi. Ya. Artinya dari virus yang sama, ya, dia tidak akan terpapar lagi. Cuma pada satu kondisi, sebagian kecil virus ini berada pada fase istirahat atau pada fase dorman, ya. Jadi dia masuk ke sel-sel saraf kita, ya. Awalnya berada di ini, ya, di area kulit, ya, area kulit kita. Lama-kelamaan dia masuk ke area saraf kita. Ya. Nah, pada saat masuk area saraf ini, ya, dia pada fase dorman, ya. Nah, seiring perjalanan waktu, seseorang yang mengalami misalnya penurunan imunitas tubuh, atau dia sering mengkonsumsi obat-obatan yang ini ya, melemahkan tubuhnya. Saya lupa itu ada beberapa obat yang memang sifatnya imunosupresif ya. Contohnya saja sih sterol, jenis-jenis sterol itu sebetulnya imunosupresif, artinya orang yang kena penyakit misalnya asam urat itu biasanya konsumsi ya kayak dexamethasone ya, kalau pernah kalian dengar dexamethasone, itu menurunkan imunitas tubuh, atau mungkin gizinya pada saat itu kurang, atau pada saat itu mungkin dia kurang istirahat, atau pada saat kondisinya lemah sekali, pada saat ngantuk. Nah, pada saat itu imunitas tubuh tidak bekerja dengan baik, maka virus yang berada pada fase dorman yang sedang ditahan kekuatannya, ya, ditahan dayanya oleh imunitas tubuh kita, itu kembali aktif, ya. Makanya namanya reaktivasi, ya, kembali aktif, memulai serangan yang baru, ya. Artinya mungkin dia sudah bermutasi, dia memulai serangan yang baru dan menghasilkan yang dari varicella dia berubah menjadi varicella zoster, ya, atau herpes zoster.
Ya. Nah, makanya orang yang sudah terkena varicella kedua kalinya atau reaktivasi, ya reaktivasi itu terasa nyeri sekali, bahkan bisa sampai ini ya lumpuh ya, karena apa ya? Yang diserang ini sarafnya sudah, ya, yang diserang sarafnya dan beberapa memang muncul di ini ya, di permukaan kulit juga ya, ada yang bermanifestasi ke kulit ya karena melalui jalur saraf itu juga tadi ya. Tapi di sisi lain itu terasa nyeri, terasa panas, makanya dibilang cacar api ya, karena sebetulnya bukan karena ini ya ada api di dalam tubuh, tapi karena rasa terbakar itu di seluruh di apa namanya di ujung-ujung saraf ya, karena dia memang dormannya ada di situ, ada di apa namanya di sel-sel saraf itu, jadi terasa perih orang yang terkena itu. Dan biasanya saya juga belum tahu mekanismenya seperti apa. Kalau orang yang sudah terkena di biasanya itu setengah badan dia lakukan ya. Biasanya kalau ada area kiri saja, area kanan saja biasanya muncul cacar api itu ya. Tapi kalau area cacar air hampir semuanya. Kalau cacar api dia sebagian kiri, sebagian kanan. Dan kalau sudah area kepala ya, area setengah kepala ini biasanya itu sudah fatal, itu bisa mengakibatkan kematian biasanya ya. Tapi kalau masih area tangan, biasanya sebelah kiri itu kalau sudah sebelah kiri atau sebelah kanan ya, kalau sudah yang terkena kedua kalinya. Nah, mungkin pertanyaannya tadi kenapa bisa sampai demikian? Biasanya lebih kaitannya ke imunitas tubuh. Ya. Kalau imunitas tubuhnya menurun, maka yang virus tadi awalnya tidur, nah itu bisa bangkit kembali ya, ketika kondisinya sudah memungkinkan. Tapi ketika misalnya dia sudah cacar air nih, ya sudah cacar air, kok bisa kena cacar air lagi, bukan yang jenis kedua lagi. Ya kalau yang cacar air itu hampir seluruh badan, kemudian dia kena lagi yang seluruh badan lagi, artinya dia masih kena varicella, ya varicella biasa. Nah, atau istilahnya dia reinfeksi, ya terinfeksi lagi. Kenapa bisa demikian? Yaitu bisa jadi kumannya ya atau virusnya itu sudah bermutasi ya, bermutasi. Tapi jarang sih kita dengar kasus-kasus apa namanya virus varicella ini bermutasi ya. Karena apa? Orang yang sudah kena sekali varicella ini biasanya nggak akan kena lagi dengan kondisi yang serupa pada sebelumnya ya, kecuali kuman ini bermutasi lagi. Kenapa bisa demikian? Karena imunitas tubuh kita baru mengenal lagi. Imunitas tubuh kita itu kalau sudah mengenal, ketika ada serangan yang kedua kalinya berulang, dia akan sudah siap persenjataannya, sudah karena dia sudah mengenal di awal. Tapi kalau kuman ini berubah modelnya karena mutasi, maka imunitas tubuh kita ini juga baru mengenal, ya baru mengenal kembali lagi. Akhirnya ya imunitas tubuh kita bisa kalah, ya bisa kalah seperti itu. Itu reinfeksi. Tapi untuk kasus varicella ini biasanya soal reaktivasi sih. Artinya dia sudah pernah kena, kemudian bersembunyi di sel-sel saraf kita ya, berlindung. Nah, setelah imunitas tubuh melemah, dia kembali aktif ya, sehingga menimbulkan rasa nyeri. Kemudian pertanyaannya, bagaimana penularannya? Penularannya itu yang melalui cairan ini tadi ya, pustula, artinya di apa namanya membran sel kita ini berisi virus-virus itu tadi ya, virion-virion dari virus varicella ini tadi. Nah ini kalau pecah ya, kalau pecah ini bisa menempel di kulit orang sehat, ini bisa menyebabkan infeksi. Yang awal masuknya itu bisa lewat ini ya, bisa lewat kulit ya, mukosa kulit ya, seperti itu. Misalnya dia baring di kasur ya, di kasur. Cuci kasur itu kemudian kita tidur lagi di situ ya, kita bisa tertular. Biasanya penularannya melalui itu. Atau bisa juga lewat udara. Bagaimana lewat udara? Misalnya ini sudah pecah ya, kemudian mengering. Nah, ini sisa ini ya, partikel virus keringnya ya, partikel virus. Virus itu kan dia tidak bisa mati ya, tidak bisa mati sendirinya di alam. Dia bisa kalau dihancurkan tubuhnya dia hancur ya, tapi kalau masih utuh virusnya, itu kalau dalam kondisi kering dia bisa kemana-mana melalui perantaraan udara. Nah kalau lewat perantaraan udara dia nempel di kulit orang sehat, nah itu bisa terinfeksi orangnya ya, seperti itu. Bisa menimbulkan gejala yang sama juga, terjadi varicella juga, terjadi herpes juga ya, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya ketika kita bicara virus ya, ketika kita bicara virus itu mainannya nanti ke imunitas tubuh ya. Imunitas tubuh itu yang berperan sekali, makanya perlu dijaga ya. Nanti kita akan buka semuanya
seperti apa sih, kenapa bisa sepenting itu imunitas tubuh ya, karena itu yang menjaga kondisi badan kita ya. Sementara obat-obatan misalnya antibiotik atau antivirus itu cuma membantu menangani infeksi bakteri atau virus tersebut. Kenapa digunakan antibiotik atau antivirus itu, karena memang tubuh kita sudah sudah tidak bisa lagi, sudah tidak daya kekuatannya tidak sanggup untuk menghadapi mikroorganisme tersebut. Ya. Makanya ini pun varicella ya, varicella kalau kalian kalau kalian terjangkit misalnya cacar air, ya nggak ada obatnya, nggak ada obatnya ya. Jadi cukup istirahat saja, makan yang enak, istirahat yang cukup, ya kemudian konsumsi banyak vitamin C, kemudian vitamin D, ya seperti itu saja, dan dia akan sembuh dengan sendirinya, ya karena yang akan menghancurkan atau mengeliminasi ya kekebalan tubuh kita, ya makanya jangan juga terlalu dimanja ya, bukan dimanja gimana ya, jangan juga jangan sampai nggak makan ya, jangan sampai kurang nutrisi ya ketika terserang cacar. Jadi kalau sudah pokoknya apapun itu ya, bahkan COVID pun ketika kita bisa istirahat dengan baik ya, nah itu kita bisa mengatasi infeksi virus SARS-CoV-2. Nah mungkin ada juga yang bertanya ya, kenapa bisa kayak petugas medis banyak yang meninggal, padahal dia tahu cara penanganan misalnya infeksi virus. Ya bagaimana nggak banyak yang meninggal ya, bahkan usia muda ya, dari pagi sampai malam kurang istirahat, kemudian lanjut lagi sampai subuh ya, tidak ada istirahat, bahkan makan pun tidak sempat ya, selalu memakai hazmat sehingga asupan oksigen juga kurang ya. Nah itu yang bisa menyebabkan imunitas tubuh menurun sehingga infeksi COVID ini bisa semakin masif ya, seperti itu. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita tutup saja ya. Nggak ada kuis lagi, jadi ini kuliah terakhir. Saya mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian saya. Silakan dipelajari baik-baik ya, Dek. Artinya ketika kalian sudah dapat materi ini, baca lagi di rumah ya, seperti apa sih infeksi nosokomial misalnya, seperti apa modelnya, kemudian oportunistik seperti apa. Terutama ini juga ya, flora normal ini, saya harap kalian bisa hafal ya, yang di rongga mulut, kalaupun ada yang lainnya lagi di rongga mulut silakan saja. Jadi kalian nggak asing ketika disebutkan mikroorganisme ini ya. Jadi kalian sudah nggak asing lagi. Mungkin itu saja. Saya kira nggak ada lagi. Saya harus juga melaksanakan aktivitas lainnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.